Hai, welcome to my YouTube channel and thank you for click this video. Jadi malam hari ini aku akan membagikan suatu kisah yang terjadi di hari Natal. Mungkin sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau nanya dulu ke kalian. Menurut kalian, apa sih itu Natal? Coba komen di bawah ya. Kalau misalnya menurut aku, Natal itu adalah sebuah hari atau suatu hari di mana para keluarga berkumpul untuk merayakan sukacita, kehangatan, bahkan sampai ada yang tukar kado, makan bersama. Tapi tahu nggak sih kalian, mungkin pada saat kita menyebut hari Natal, bukan kenangan indah yang terbesit di pikiran seseorang, tapi bisa jadi kenangan buruk. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas beberapa kasus yang merenggut kebahagiaan Natal. Kita langsung masuk aja cerita pertama. Jadi, Patty Vaughan itu adalah seorang ibu, anak 3, berusia 32 tahun, yang tinggal di La Vernia, Texas. Ia menghilang pada hari Natal pada tahun 1996, ketika terakhir kali dilihat, ia sedang beradu argumen dengan suaminya mengenai pernikahannya. Jadi, Patty dan suaminya yang bernama J.R. Vaughan telah menikah selama 11 tahun. Tapi pada musim gugur tahun 1996, mereka memutuskan untuk berpisah rumah. Jadi pisah rumah ya, bukan cerai. Mereka belum cerai, mereka cuma tinggal terpisah. Jadi si Patty tetap di rumahnya, sedangkan si JR itu memutuskan untuk pindah ke apartemen yang ada di San Antonio. Nah, karena memutuskan untuk pisah rumah, awalnya Patty kan seorang ibu rumah tangga. Karena harus membiayai ketiga anaknya, ia memutuskan untuk kembali bekerja menjadi sekretaris di perusahaan lamanya. Nah, di perusahaan lamanya inilah dia bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Gary. Lalu memutuskan untuk memulai kembali hubungan bersama mantan pacarnya tersebut. Tepat di malam Natal, yaitu malam Natal itu 24 Desember ya. Patty memutuskan untuk mengajak Gary menghadiri acara makan malam di keluarga besarnya. Bukan penolakan, tapi keluarga besar Patty itu menerima kehadiran Gary. Dan mereka tuh sangat senang ya dengan adanya Gary. Lalu besok harinya, pas di hari Natal, tiba-tiba J.R. Vaughan itu datang ke rumah Patty untuk menghabiskan hari Natal bersama anak-anaknya. Nah, di hari tersebut sebenarnya Patty itu sudah ada janji dengan Gary untuk menghabiskan malam Natal bersama-sama. Jadi kayak ngedate lah ya, biasalah kayak orang pacaran malam Natal kayak ngedate gitu kan. Nah, di sini JR itu tidak senang dengan hubungan Patty dengan Gary. Terutama mereka kan belum resmi bercerai ya. Jadi di sini tuh terjadilah argumen di mana Patty dan JR itu berargumen tentang pernikahannya. Pada saat argumen, keluarga Patty itu ada yang berniat untuk mengunjungi Patty di rumahnya. Tetapi si JR bilang kalau Patty sedang ada di kamar tidak enak badan. Oleh sebab itu, maka kakak Patty itu memutuskan untuk menelpon Patty untuk mengucapkan hari Natal. Ya, selamat hari Natal gitu kan. Tapi yang angkat itu adalah si JR. Lalu JR menyerahkan HP tersebut ke Patty. Dan ketika Patty mengangkat telepon tersebut, terdengar suara isakan kayak bindeng abis nangis dari si Patty. Di situ kayaknya terakhir kali keluarga mendengar keadaan Patty sebelum akhirnya Patty itu ditemukan menghilang di hari Natal tersebut. Nah, karena semakin membesar pertikaian tersebut, akhirnya Patty mengambil dompet dan kunci mobilnya dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Keesokan harinya, seorang teman kantornya Patty menemukan mobil Patty ada di tengah jalan dalam keadaan terkunci dan tidak ada siapapun di dalam mobil tersebut. Selain itu, ternyata ban mobil Patty itu kempes. Oke. Nah, di situ teman kantor Patty menghubungi si Patty. Tapi ternyata tidak ada jawaban dari Patty. Oleh karena itu, maka si karyawan tersebut atau temannya Patty itu menghubungi si JR. JR membawa kunci cadangan mobil Patty. Lalu selain itu dia juga membawa berkas perceraian. Dia membawa surat tersebut untuk berdiskusi dengan Patty untuk tidak jadi cerai kayak gitu kan. Nah, setelah JR membawa kunci cadangan mobil Patty, si temannya ini tuh mengganti
ban mobil tersebut dan membawa mobil tersebut ke kantor polisi untuk dicek lebih lanjut. Dan kalian tahu, setelah diinvestigasi oleh polisi, ternyata di mobil Patty itu ditemukan darah. Dan ketika dicek, itu 100% darah tersebut adalah milik Patty. Mungkin karena polisi udah melihat, kok ada darah, kan menimbulkan kecurigaan. Akhirnya polisi datang ke rumah Patty untuk mengecek lebih lanjut keadaan rumah Patty. Akhirnya polisi langsung menuju ke rumah Patty untuk mengecek lebih lanjut. Dan ternyata bukan cuma di mobilnya, tetapi di kamar mandi, kloset, serta kamar tidur Patty ditemukan bercak darah, di mana itu 100% milik si Patty. Polisi juga Polisi juga menelusuri wilayah-wilayah di area tempat tinggal Patty untuk menemukan adanya bukti-bukti untuk kasus hilangnya Patty tersebut. Tetapi tidak ditemukan adanya bukti apapun. Selanjutnya, polisi tentu saja menginterogasi pacar baru Patty, yaitu Gary. Nah, di situ Gary bilang, "Enggak kok, Pak. Saya terakhir kali lihat Patty itu ya di malam Natal, ya tanggal 24, pada saat makan bersama keluarganya. Memang di tanggal 25, saya mau pergi bersama Patty, tetapi Patty tidak muncul di tempat janjian. Oleh sebab itu, ya udah, saya pikir Patty memang sedang sibuk, jadi tidak bisa pergi bersama saya." Sumpah, aku juga kaget, kayak ya udahlah ya, kita lanjut ya. Gary juga bisa memberikan alibi serta bukti di mana dia pada saat Natal. Selain itu, ketika dia dites poligraf, dia juga dinyatakan lolos dari tes tersebut. Sehingga Gary dibebaskan dari segala tuduhan hilangnya Patty. Terus kalian tahu nggak sih apa yang epic? Ternyata beberapa hari kemudian, Gary ditemukan tewas dong, karena kecelakaan mobil. Oke, kita lanjut ke suspek berikutnya. Yang tak lain dan tak bukan adalah suaminya, yaitu J.R. Vaughan. J.R. ternyata dia menyewa seorang pengacara, di mana pengacara ini tuh memberikan advice ke J.R. untuk tidak berbicara atau memberikan informasi apapun. Jadi segala sesuatunya itu harus ditanyakan ke pengacaranya. Pengacaranya yang jawab, tidak boleh J.R. sendiri yang jawab. J.R. dan pengacaranya menolak semua tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Dan ia juga membantah adanya tindak kekerasan pada saat argumen terakhir kali. Ya, kalian tahu kan yang argumen yang sebelum Patty ditemukan menghilang, kan mereka sempat berargumen. Nah, di situ J.R. menolak adanya tindak kekerasan yang dilakukan terhadap Patty. Keluarga Patty yakin dan percaya sebenarnya J.R. itu ada hubungannya dengan kehilangan Patty. Tetapi nggak tahu kenapa ya, sampai sekarang tidak ada satupun tuduhan yang dapat dilontarkan ke J.R. Jadi J.R. tuh bebas begitu aja. Jadi sampai sekarang, untuk suspek atau misalnya untuk pelaku pembunuhan Patty atau penghilangan Patty, itu belum diketahui siapa. Iya, dari tahun 1996 sampai sekarang, pelakunya sama sekali tidak diketahui siapa. Dan tidak ada satupun yang diadili. Beberapa saat kemudian, J.R. pindah dari Amerika Serikat, membawa ketiga anaknya, dan mengganti namanya. Mungkin tujuannya supaya tidak bisa dihubungi oleh siapapun dan media apapun kali ya. Begitulah kasus misteri dari hilangnya Patty Vaughan. Keluarga Patty pun masih berharap agar tubuh Patty dapat ditemukan dan kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat. Tracy Ann Mertens merupakan perempuan berusia 31 tahun yang diculik pada tanggal 23 Desember tahun 1994 di rumahnya yang ada di Birmingham. Ia diculik dari rumahnya ke daerah Eton dekat Congleton, di mana di sana ia dibakar hidup-hidup. Kalian kebayang gak sih kayak dia masih hidup terus dibakar? Terus seorang saksi mata melihat tubuh Tracy yang terbakar lalu menelpon ambulans. Tubuh Tracy dibawa ke rumah sakit Staffordshire. Lalu diketahui bahwa tubuhnya itu sudah menerima luka bakar sebesar 95%. Dan yang sedihnya lagi adalah 12 jam kemudian, akhirnya Tracy diumumkan meninggal dunia, yaitu pada tanggal 24 Desember tahun 1994. Sebelum ia meninggal, ia sempat berbicara kepada polisi bahwa sebenarnya ia itu sudah tinggal di Rochdale.
Tapi di tanggal 22 Desember, ia bersama pacarnya memutuskan untuk kembali ke Birmingham untuk mengambil sisa barang Tracy yang masih ada di rumahnya. Sebenarnya Tracy itu ingin langsung balik pada malam itu juga. Tetapi kakaknya Tracy itu, kakak iparnya Tracy menyuruh Tracy untuk menginap semalam sebelum ia memutuskan kembali ke Rochdale. Namanya nasib ya, Tracy pun mengiyakan. Coba kalau misalnya dia tidak mengiyakan, pasti dia masih hidup nggak sih sampai sekarang? Tapi ya, anyway, karena udah terjadi juga, akhirnya pada tanggal 23 Desembernya, pada saat Tracy sudah mengemas barang-barangnya dan ingin kembali ke Rochdale, dia mendengar ada suara ketukan pintu. Ketika membuka pintu, ada 2 orang pria itu langsung menarik Tracy dan menculik Tracy serta memasukkannya ke bagasi mobil Mark II Ford warna kuning. Dan di situ juga dia mendengar aksen kayak Jamaikan yang bertanya kepada Tracy, "Di mana pacarmu?" Tracy melanjutkan penjelasannya mengenai ciri-ciri dari kedua penculiknya ini, bahwa kedua penculik ini itu berkulit hitam, berbadan besar, berotot, lalu memakai topi, itu topi baseball kulit dan juga mantel kulit warna hitam. Menurut polisi, pacar Tracy itu merupakan orang yang kecanduan obat-obatan atau narkoba. Sehingga kedua penculik Tracy ini sebenarnya itu mencari keberadaan pacar Tracy. Tapi karena Tracy menolak memberitahu di mana pacarnya, makanya Tracy itu dibunuh sebagai ancaman ke pacarnya. Ketika polisi mencari bukti ke rumah Tracy yang ada di Rochdale, ia menemukan di jendela Tracy itu ada kata-kata mati. Polisi juga mengatakan setelah kematian Tracy, mereka banyak banget menerima telepon dari pasangan di mana mereka itu mengatakan bahwa mereka diancam karena memiliki hutang dan harus dibayarkan. Jadi ancamannya itu berbunyi seperti ini: bayar utangmu, kalau tidak kau akan jadi sama seperti Tracy, dibakar hidup-hidup. Dan kalian tahu gak sih, dari terjadinya peristiwa tersebut sampai sekarang, pelakunya juga belum diketahui siapa. Kalau begitu kita masuk cerita terakhir. Rhonda Hinson adalah seorang perempuan berusia 19 tahun yang dibunuh pada saat perjalanan pulang dari pesta Natal. Ia diketahui baru saja lulus SMA atau sekolah menengah atas dan baru menerima pekerjaan pertamanya sebagai juru tulis di perusahaan baja. Oleh sebab itu, akhirnya ia dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke pesta Natal pada tanggal 22 Desember tahun 1981. Pada tengah malam, Rhonda bersama 2 temannya memutuskan untuk kembali ke rumah. Mungkin karena udah kemalaman ya, jadi mereka memutuskan untuk pulang. Dan Rhonda itu mengantarkan kedua temannya. Setelah mengantarkan kedua temannya, ia pun memutuskan untuk langsung mengendarai mobilnya pulang ke rumah yang jaraknya itu cuma sekitar 10 mil dari rumah temennya. Jadi itu sekitar 16 km dari rumah temennya ke rumah dia. Tepat jam 1 pagi, ibu dari Rhonda yaitu Judy Hinson terbangun dari tidurnya dan ia berkata bahwa perasaannya itu tidak enak. Ia mengatakan bahwa terjadi sesuatu kepada Rhonda, bahwa anaknya itu telah dibunuh dan telah meninggal dunia. Gila gak sih perasaan seorang ibu gitu kan, kayak kebangun dari tidurnya dan ia tuh merasa tidak enak gitu, kayak ada sesuatu terjadi ke anaknya. Dan ternyata firasatnya itu tidak salah. Kenapa? Karena tepat beberapa mil dari rumahnya, yaitu setengah mil dari rumahnya, mobil Rhonda ditemukan terparkir di pinggir jalan dalam keadaan pintu supir terbuka dan Rhonda ditemukan beberapa meter dari mobilnya tergeletak di pinggir jalan dengan badan penuh darah. Dari hasil otopsi ditemukan 1 tembakan peluru mengenai jantung Rhonda. Awalnya polisi mengatakan bahwa pembunuhan ini itu dilakukan secara acak. Jadi kayak tidak ada motif apapun, cuma orang iseng nembak, Rhonda meninggal. Tetapi setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ternyata ini bukan pembunuhan secara acak, tapi memang direncanakan. Memang ada orang yang ingin membunuh Rhonda di malam Natal tersebut. Rhonda itu memang merupakan siswa SMA yang populer banget di sekolahnya. Bukan cuma itu, ternyata dia itu pemain tenis yang
expert, jadi kayak jago lah main tenisnya. Ia memiliki banyak sekali teman dekat, tetapi tepat beberapa minggu sebelum kelulusannya, ia mulai berperilaku aneh. Biasanya, dia itu suka banget pergi-pergi mengendarai mobilnya itu sendirian. Tetapi akhir-akhir ini, dia itu suka banget menyuruh papanya untuk menemani dia kemanapun ia pergi. Dan sering juga, setiap kali ayahnya menemani ia pergi, Rhonda itu suka kayak mengatakan hal-hal aneh. Tapi ketika ayahnya bertanya lebih lanjut, kayak ada masalah apa, kenapa, segala macam, Rhonda selalu menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ia memilih diam. Bahkan ibunya juga bilang, pernah suatu hari Rhonda itu bertanya kepada dirinya, "Ibu, apakah boleh kalau kita mengencani orang yang sudah memiliki istri?" Kayak, kenapa random banget gitu gak sih? Terus ketika ibunya tanya kenapa, Rhonda langsung mengeles kalau itu tuh bukan masalah dia. Kayak, enggak, bukan masalahku, itu teman aku punya masalah. Menurut Special Agent FBI dari North Carolina, yaitu John Shuttle, mengatakan bisa aja ada seseorang yang memang mengikuti Rhonda atau stalking Rhonda di malam kejadian. Rhonda ditemukan meninggal dunia di antara jam 12.15 dan 12.30. Selain itu, juga ada saksi yang mengatakan bahwa ia melihat ada mobil berwarna biru yang memarkirkan mobilnya di daerah tempat terjadinya penembakan tersebut, dan itu jaraknya cuma sekitar 200 yard dari tubuh Rhonda ditemukan tewas. Meskipun sudah bertahun-tahun kejadian ini lewat, ibu Rhonda itu tetap menyimpan kamar anaknya itu sama seperti pada saat Rhonda hidup. Bahkan bukan cuma itu aja, semua piala, semua mainan itu tetap ada di kamar tersebut. Dan orang tuanya itu masih berharap pelaku dari pembunuhan Rhonda ini dapat ditemukan siapa. Tapi sayangnya setelah 4 dekade berlalu, sampai sekarang pelakunya itu belum diketahui siapa dan bahkan belum ditangkap. Dan kasus ini diberikan reward sebesar $20.000 untuk siapapun yang dapat mengetahui pelaku pembunuhan tersebut. Miris ya kalau misalnya kita dengar cerita kayak gini, kayak malam Natal yang mestinya hari kebahagiaan tapi malah jadi malam penuh duka cita gitu kayak. Oke, sekian video hari ini. Ada baiknya kita di sini itu memanjatkan doa supaya korban-korban yang telah meninggal itu dapat diberikan ketenangan, dan juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan agar lebih bersabar dan juga dapat diberikan keadilan untuk mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan anak-anaknya, saudaranya. Kayak ya aku sedih sih membacakan cerita seperti ini. Tapi anyway, thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye.